Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara seri obrolan online Bongkar Film yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh atau disingkat BPNB Aceh, salah satu unit dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah film yang dibuat oleh sinias muda yang mereka ini masih SMA dan berdomisili di Kuta Cane. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka. Saya perkenalan diri dulu, di samping saya ada Bang Hendra Fahrizal, ya Bang. Nah, beliau berdomisili di Banda Aceh dan beliau ini seorang filmmaker. Jadi yang mau saya katakan itu pada sore hari ini kita beruntung sekali ya, apalagi saya sebagai host pada sore hari ini bisa belajar langsung oleh memang ahlinya, pakarnya pada sore hari ini gitu. Nah, tapi sebelum kita berbincang dengan Bang Hendra, kita sapa dulu nih. Sore hari ini kita kan tadi saya bilang mau bahas sebuah film yang dibuat oleh sinias muda dari Kuta Cane. Kita akan menyapa mereka. Baik, kepada mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan acara sore hari ini, jika ada pertanyaan selama diskusi kita, bisa dituliskan di kolom komentar. Yang di YouTube juga bisa di komentar YouTube, yang melalui Zoom bisa berkomentar di Zoom, ya. Baik, kita sapa dulu nih teman-teman dari SMA Kuta Cane, mungkin sudah hadir. Halo? Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kita saksikan dulu film yang dibuat sama rekan-rekan dari SMA 1 Kuta Cane. Judulnya tadi Intat Takut ya. Baik, mungkin kita saksikan dulu video berikut ini. Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh beribu kotakan Kuta Cane. Memiliki beragam panorama dan objek wisata seperti Bukit Cinta, Puncak Barung, Sungai Alas, Masjid Agung At-Taqwa, Rumah Adat Suku Alas, dan lainnya. Bukan hanya panorama dan objek wisata yang indah di Kuta Cane, tetapi suku adat dan budayanya juga. Seperti dalam adat pernikahan suku Alas, ada yang namanya Antat Taruh. Antat Taruh merupakan salah satu bagian dari serangkaian acara adat pernikahan suku Alas. Malam Jagai, Akad, Kenduri, Pemamanan, dan Magaling merupakan beberapa rangkaian kegiatan adat dalam pernikahan suku Alas sebelum esok harinya dilakukan Antat Taruh. Jadi karena lot kirana anak-anak malunda nggo ngampekan berumah adat. Ini bagas pelaksanaan meradan kirana nggo dikabarkan tabakan wali untuk mengikuti adat peradatan. Jadi setelah habis selesai meradan, karena niat anak malu sikal mengundang wali untuk nantan taruhkan anaknya sikal nikawinkan.
Malamnya tadi mana untuk gelar tadi? Bukan ini mau mana? Kan negor aku ini kita alam betul nih tadi kedua. Tenang, tidak ada. Ada pecah berubah, nak kembali tidak. Menghidang itu adalah memberikan makan orang-orang yang datang pada pernikahan. Itu dilakukan oleh pemuda. Pemuda bergotong royong untuk memberikan atau menyajikan makanan kepada seluruh tamu undangan yang datang. Ya, oyo aku nolak aja. Suai wat kena sebut lagi. Anda kebenakan telu macam sini. Situ. Kira waktu pesta perkahwinan, calon mempelai anak laki babu rombongan gelarnya rombongan kalak makalah. Sesuh ketika waris ini sepakati karena berangkat rombongan pihak wali ngantak taruhkan beberina sika ni kawinkan atau ni ijab kapulkan. Dipakai lima dengan adat alas pakaian selengkap-lengkapnya, baik mak calon mempelai lelaki maupun calon mempelai berumna. Karena ni kenakan mak angkatan muda, angkatan antar taruh. Tuhan, ahankan lupa apa Tuanku.
sudah tuana memanggil anak buah hati. Telah rombongan mempelai laki-laki meralang berumah mempelai dah baru karena acara naruhna tukso mempelai dah baru ni lebih dan mempelai lelaki tak terlebih mempelai lelaki di mempelai dah baru salah tak menurut adat kena kat hutang adat dia harus kuda dia naruh dia cara naruh dia cara meralang mempelai dia baru dia harus lebih kuda kuda mempelai lelaki. Kau kira nak selesai aturan hidangan dipersilakan oleh pihak anak malumah rombongan wali kerana ngakapi hidangan singgo ni sediakan. Setelah nak hidangan dicicipi, sebahagian dapat daripada rombongan tuan pemamanan tading ni rumah pihak anak malu untuk melaksanakan adat pada bongi neri. Antat artinya antar, taruh artinya meletakkan. Antat taruh merupakan suatu rangkaian dalam adat pernikahan suku Alas di mana mempelai wanita diantarkan ke kediaman laki-laki dengan menunggangi kuda. Diarak oleh sanak saudara, terutama oleh wali yaitu paman. Paman memiliki andil yang besar dalam setiap pelaksanaan adat suku Alas. Singkat cerita, di roh anak malute terbaras berbenakan di serataina Rut Bukit Magelat ni handama pengulu mukim wali mencerok terbeken anak malu silih berupa nasihat atau mempersinggatisa ulang enggupul memperojakan mesara tutukul selapis nari kami sokan sini beri pakaian ulang dak pakaian adat Alas begedi kana. Baik, kita sudah sama-sama nonton tadi Antat Takun ya. Kalau filmnya bagus sekali. Kalau saya pribadi tadi langsung ini ya, langsung tahu oh Antat Takun itu apa sih artinya gitu loh kan. Nah, memang film itu jadi media audiovisual yang sangat baik untuk menyampaikan pesan ya. Kebayang nggak kalau misalnya Antat Takun tadi itu dijelaskan dalam bentuk tulisan laporan ilmiah gitu kan. Nah, nggak semua orang bisa mau membacanya, tapi kalau dalam bentuk video seperti tadi dalam waktu 11 menit, kita bisa langsung tahu, oh ini sih yang dimaksud dengan Antat Takun yang ada di Kuta Cane, begitu. Nah, baik sambil menunggu mungkin ada pemirsa yang mau nanya lagi, kita berbincang sama narasumber kita, ya. Bang Hendra. Baik Bang, kira-kira dari film adik-adik yang harus dibuat tadi, menurut Abang nih sebagai yang berkegiatan di filmmaker gitu. Nah, apa sih kurangnya film ini kalau mau dikritik nih Bang? Ya, mungkin bisa jadi masukan juga buat adik-adik. Kalau ya kan? Bagus-bagusnya nggak perlu dibilang. Iya, begitu. Yang kurang-kurangnya aja ya. Gimana Bang menurut Abang? Mungkin ada tips ada gimana yang bisa dibagi pada adik-adik dan yang lainnya. Ya, pertama saya apresiasi sekali ya film ini ya, karena sebagai orang salah satu mungkin kabupaten yang belum saya kunjungi ini Aceh Tenggara gitu. Jadi saya memang ingin tahu sekali bagaimana adat istiadat masyarakat setempat khususnya suku Alas ya. Dan tentunya saya sebagai kalau melihat film yang diproduksi di Aceh Tenggara itu seperti orang luar nih yang melihat sesuatu yang kita belum tahu, kita kan ingin tahu banyak. Nah, saya berharap pembuat film dokumenter yang sedang mengangkat budaya setempat ya, itu juga memposisikan dirinya sebagai penonton yang ingin tahu tentang adat budaya mereka gitu. Karena beberapa hal saya lihat agak kurang komplit. Karena kan film dokumenter ini kan pada dasarnya pendalaman sebuah informasi yang ingin kita sampaikan gitu ya. Ini sebelum kita berangkat membicarakan bagaimana masalah seni dan lain-lainnya ya gitu ya. Kita ngomong dulu masalah penyampaian informasinya. Maka yang harus dipastikan dulu informasi yang disampaikan kepada penonton itu harus komplit dulu. Setidaknya dari versi pembuat film gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya
ada beberapa hal yang saya tangkap dan saya ingin tahu itu fungsinya apa, itu belum terjawab di film ini. Contohnya kenapa seorang pengantin perempuan tadi yang diantar itu naik kuda. Nah itu kan ada tadi. Nah kalau misalnya itu ada maknanya, itu sebaiknya itu disampaikan kepada penonton. Terus juga mungkin orang luar Aceh kan dia nggak tahu di Aceh ini sukunya ada berapa. Yang dia tahu Aceh pesisir, Teku Umar, Cunyadin. Padahal kita punya 12 suku di sini. Gitu. Nah, video ini ada menampilkan nggak bahwa Alas ini adalah salah satu dari 12 suku itu. Sehingga penonton di luar Aceh yang menonton ini, kita kan tentunya pengen film ini nggak cuma orang Aceh yang nonton ya, orang luar juga. Dia tahu, oh berarti ada suku lain di Aceh. Sehingga dia akan tahu kenapa pakaian adatnya itu berbeda gitu. Oh ya tadi ada hiasan itu yang warna-warni di ini. Yang kayak bola-bola itu. Bunga-bunga itu. Itu apa? Itu harus dijelaskan juga. Saya sebagai yang belum tahu itu apa, saya ingin tahu itu apa ya gitu. Nah, itu bahannya apa? Filosofinya apa karena kalau di Aceh pesisir kita nggak lihat yang seperti itu. Ya kan? Di Gayo pun kita nggak lihat yang seperti itu. Hanya di Alas. Hal baru bagi kita. Jadi kita ingin tahu apa. Nah, jadi tantangannya bagi pembuat dokumenter Antar Takuh ini, sampaikan informasi itu selengkap-lengkapnya kepada masyarakat. Karena dokumenter ini adalah pendalaman. Beda dengan berita atau straight news. Dia 3 menit, dia nggak mungkin bisa sedalam ini. Gitu. Nah, dokumenter kita punya ruang yang cukup untuk menyampaikan informasi itu selengkap-lengkapnya kepada masyarakat. Itu sih yang pertama. Soal penyampaian informasi. Gitu. Tapi mungkin nggak Bang, kalau kayak yang tadi Abang bilang itu, nilai-nilai itu diungkapkan dalam waktu sesingkat itu gitu? Bisa. Jadi kita ini kan dokumenter ada 12 jenis. Ini jenisnya expository ya. Jadi expository ini dia menggunakan narasi, voice over untuk menjelaskan informasinya. Nah, kalau misalnya kita merasa ini nggak cukup informasinya, kita bisa pakai cara lain untuk menyampaikannya. Motion grafis atau grafis yang biasa aja gitu ya. Itu kan bisa gitu. Nah, misalnya ada satu grafis pakaian adat, terus nanti ada apa tuh penjelasannya. Muncul penjelasannya ya. Itu kan bisa dibuat dalam waktu yang singkat, 10 detik selesai. Semua sudah diuraikan di situ. Rangkum infonya. Iya, jadi itu tergantung cara aja sebenarnya. Kemudian dari teknik pengambilan gambar, Bang, gimana? Itu kan tadi dari sisi idenya nih. Nah, kalau dari sisi teknik pengambilan gambar ada tips khusus atau gimana? Kalau dari film ini? Iya, teknik pengambilan gambar untuk gambar yang diambil sendiri ini saya rasa sudah cukup baik. Mungkin tergantung juga dengan peralatan apa yang digunakan gitu. Saya mungkin belum tahu ini menggunakan apa gitu ya. Tapi saya lihat ada drone tadi, ada segala macam gitu. Saya pikir mungkin alatnya cukup lengkap ya. Tapi lepas dari itu, saya pikir saya suka istilah the man behind the gun nih. Bahwa apapun jenis pistolnya, kalau yang menembaknya nggak pas juga nggak pas gitu. Nah, kalau kita punya alat yang lengkap lah, sebutlah seperti itu, tapi kita belum tahu bagaimana teknik shot gitu ya, teknik pengambilan gambar, angle, terus disiplin dalam pengambilan gambarnya, itu juga gambarnya agak sedikit ya, jadi kurang memuaskan gitu ya. Salah satunya kalau catatan saya yang paling tebal nih soal filmnya adalah komposisi gambar. Nah, komposisi gambar itu saya pikir teman-teman mungkin saya boleh nanya ya, tahu nggak jenis-jenis shot dalam pengambilan gambar? Mid shot, close up. Gimana? Kayak eye level shoot gitu. Ya. Medium. Ya, itu harus diketahui sehingga kita tahu oh gambar ini sesuai yang kita harapkan gitu. Karena ada beberapa gambar saya lihat frame-nya seperti terpotong gitu ya. Nah, ada gambar yang harusnya diambil long shot, itu ngambilnya medium gitu. Nah biasanya kalau kita ngambil gambar itu kan ada tahapan-tahapannya. Sewaktu kita akan menuju lokasi acara, kita ngambil gambar lebarnya dulu untuk menjelaskan ini terjadi di mana, di gedung apa gitu. Ya, jadi ada namanya establishing shot atau estap, disingkatnya estap shot gitu ya. Ini untuk menunjukin ini terjadi di mana. Baru kemudian masuk ke gambar-gambar mediumnya. Ya, tadi ada prosesi sebelum pernikahan tadi ya, semacam permintaan maaf atau apa tadi saya
kurang tahu karena juga tidak dijelaskan apa nama processingnya. Nah itu harus masuk tahapan-tahapan dulu. Karena pernah kejadian itu waktu sekali ada dokumentasi wisuda, langsung masuk ke gedung acara, udah ini toga segala macam, yang nonton nanya, Pak ini kejadian di mana ya? Karena nggak ada gambar estap tadi, jadi harusnya ada gambar gedungnya dulu. Oh ini terjadi di universitas ini, ada umbul-umbulnya segala macam. Baru masuk ke dalam gedungnya dan menceritakan apa yang terjadi di situ. Jadi penonton tidak perlu bertanya lagi, Bang. Iya, Sudah menikmati gitu. informasi langsung. Iya, semua teratur ya. Seperti itu. Gitu adik-adik ya. Jadi memang penting sekali ilmu dasar tadi Bang tentang apa? Ya. Eye level segala macam ya. Ya. Kemudian juga dari narasumber ya. Ada dua orang narasumber itu yang saya tidak tahu beliau kapasitasnya siapa gitu. Apakah dia dari majelis adat setempat atau orang tua yang menikah. Nah itu juga harus ada. Saya pikir ini dasar betul ya. Subtitlenya beliau siapa, namanya siapa, dan jabatannya apa. Kalau yang terakhir ada namanya, tapi mungkin di kapasitasnya sebagai apa mungkin agak boleh diperjelas sedikit karena cuma ada tulisan ket apa gitu. Itu apa ya? Ket apa gitu? Ketua pemuda. Iya, jadi harusnya tulis saja ketua pemuda desa ini gitu. Misalnya adik-adik mau berkonsultasi langsung ke Bang Hendra, mungkin boleh via email Bang boleh. atau WA atau segala macam. Ya, saya ingin berbagi ini, ada 16 parameter sewaktu kita akan membuat film dokumenter. 16. Nah, harus kita patuhi. Oh. Ya. Nah, saya coba ingin nanya dulu nih ke periset. Siapa sih yang meriset? Kami meriset bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Nah, waktu riset apa yang dilakukan? Asal mulanya Antataruh itu bagaimana, kenapa dilakukan. Iya. Artinya gini, kalian pergi kemana? Kami membaca buku sih, Pak. Membaca, berarti ada riset literatur ya? Oke. Yang mencari informasinya. Berarti buku saja. Terus ada kemana lagi? Ada yang kalian lakukan lagi selain itu? Kami juga nanya sama para petua MAA Majelis Adat Aceh yang ada di setempat kami. Ya, oke. Nah, ada lagi? Sebatas itu? Itu ya, oke. Nah, harusnya ada 16 item. Nanti kalau misalnya kita bisa berkomunikasi setelah ini, nanti kita komunikasi, nanti saya akan kirim apa saja ya. Nah, ada banyak hal lagi yang harus dilakukan. Misalnya waktu akan melakukan pengambilan gambar di lapangan. Itu harus ada orang yang datang sebelum pengambilan gambar dilakukan untuk mensurvei dulu gitu. Jadi contohnya sewaktu akan mewawancarai narasumber yang pertama, itu siapa ya? Saya tadi nggak tertulis ya. Siapa tadi narasumber yang pertama? Bapak apa? Yang pakai bahasa daerah tadi Bang ya? Ya, yang pakai bahasa daerah. Ketua MAA. Ketua MAA, oke. Berarti dari Majelis Adat ya. Nah, beliau itu kan ada sedikit gangguan pada audio ya. Nah, suatu kita akan ke lapangan, kita lihat dulu ini kondisi di lapangan seperti apa ya. Kalau misalnya kemudian kita lihat di sana terlalu berisik, kita sudah punya plan B, plan berikutnya kita harus melakukan wawancara tuh di mana. Nah, seperti itu. Atau kita lihat keadaan di lokasi acara berisik, banyak kelalang, kita mungkin bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, pengambilan gambarnya seperti itu. Itu termasuk salah satu yang harus diperhatikan. Cuaca juga begitu. Oh, kita mengambil gambar hari ini, kita perhatikan perakiraan cuacanya sampai segitu. Belum lagi kalau misalnya jika kampungnya jauh, oh ini nggak bisa pakai kendaraan motor biasa nih. Nah, berarti kan itu harus kita, nah itu harus diperhatikan sewaktu melakukan riset seperti itu. Audio visual ini, jadi video ini kan kita sebutnya audio visual. Gitu. Kenapa nyebutnya audio visual? Karena posisi audio dan video itu setara. Seringkali orang mengabaikan kualitas audio. Seringkali mereka lebih memprioritaskan video. Salah. Karena kalau misalnya kita menonton video, sebagus apapun video itu, tapi kalau misalnya audio nggak bagus, di bawah alam sadar kita nggak enak nontonnya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa jelasin.
ini kenapa nggak enak? Di bawah alam sadar tuh. Ya udah jangan. Ya, kalau kita nonton podcastnya misalnya nih anak-anak sekarang mungkin tahu Deddy Corbuzier gitu. Kenapa ya nontonnya enak? Kualitas audio bagus sekali. Gitu. Atau dengan kita dengar radio di Banda Aceh di mobil, lagunya sama. Kok dengar radio ini lebih enak ya? Karena audio prosesornya lebih bagus radio A daripada radio B. Itu audio tuh penting sekali. Nah, kadang-kadang karena posisinya kita berada di lokasi yang berisik, kita kan terus kita juga punya perangkat yang mungkin sekedarnya. Jangan nyerah, jangan gara-gara itu kita mundur. Kita bisa cari lokasi yang lain gitu. Kita bilang bahwa perangkat kita ini terbatas, jadi kita bisa coba dengan posisi yang lain, di posisi yang lain seperti itu. Nah, jadi video yang 11 menit itu ternyata ngebuatnya nggak 11 menit dong. Apresiasi juga ini 7 hari itu lumayan lama. Pasti ini kita tahu perjuangan keras semua teman-teman ya, adik-adik ya. Biasanya berapa lama Bang kalau untuk membuat sebuah video komentar? Kalau dari pengalaman? Tergantung lokasi, tergantung kesulitan gambarnya, itu semua nggak bisa ini tergantung semuanya. Untuk menghasilkan yang 11 menit, 5 menit, makanya jadi prosesnya itu ternyata nggak gampang. Iya, ada yang 7 hari 2 menit ada. Ada juga ya? Iya. Ada yang seharian pergi, kami pernah ke Aceh Barat Daya, berangkatnya dari kota Belampidi, 4 jam ke lokasi, ambil gambar, lalu pulang 4 jam, selesai. Kan? Selesai. Satu shot. Oh gitu. Cuma ambil satu shot aja. Seniat itu. Seharian. Seniat itu Bang ya? Iya. Jadi ya kadang-kadang tergantung lokasi, tergantung sikonnya ya, kondisinya. Baik, mungkin untuk menutup sesi kita hari ini, saya minta closing statement nih dari Bang Hendra. Oh iya. Lepas dari semua keripik pedas ya yang sudah disampaikan ya. Ya namanya kan bongkar film. Iya, bongkar film. Saya mohon maaf ya. Juga saya masih belajar terus nih ya. Tapi karena dipaksa untuk ini ya, jadi kita sampaikan aja. Oh ya, satu lagi yang lupa ya. Ini juga penting sebenarnya. Kalian mulai belajar untuk tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan saat membuat film dokumenter ya. Standar kerjanya 16 parameter tadi. Kalau nggak ada nanti saya email bisa ke teman-teman kan. Terus juga regulasi-regulasi yang ada ya. Misalnya kayak tadi saya lihat juga ada yang merokok nih. Nah, kalau undang-undang penyiaran kita tuh nggak boleh ada gambar yang sedang menampilkan orang yang merokok gitu ya. Kalau ditampilkan di non penyiaran itu kan TV ya, TV terestrial ya. Kalau di YouTube masih oke. Cuma ini kan punya BPNB nih. Nah, itu juga termasuk salah satu yang saya tahu. Itu juga nggak boleh menampilkan yang seperti itu gitu. Oh, begitu. Nah, jadi kalian cari-cari tahu nih, ini etika pengambilan gambarnya seperti apa gitu. Penggunaan musik juga ya, penggunaan musik dan seterusnya itu juga harus diketahui. Nah, bisa baca undang-undang hak cipta, Google aja, Google undang-undang hak cipta, undang-undang penyiaran, itu dua itu yang paling penting. Biar ada inilah modal untuk bukan modal sih, panduan gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu gitu, seperti itu. Tapi selebihnya saya pikir ini satu hal yang cukup baik. Saya merasa dapat ilmu baru sore ini menonton ini tentang Antatahku, proses pernikahan adat alas ya. Ini informasi yang baru dan ini sudah karya yang cukup baik. Dan salah satu yang sangat saya apresiasi, udah berani ditampilkan ke publik. Ini enggak semua orang berani melakukannya. Ngambil gambar, simpan aja di handphone atau di laptopnya gitu. Ini sangat saya apresiasi ya. Mungkin begitu aja, terus berkarya ya. Semoga nanti bisa menampilkan karya yang lebih baik lagi. Ini karya pertama atau yang sudah kedua atau seterusnya? Sebelumnya kami pernah ikut hal-hal yang berbaur di dunia film pendek juga. Film pendek Cuman juga. Ini yang pertama kali dilombakan. Oh, ini yang pertama kali dilombakan. Ini sudah lompatan yang cukup bagus. Terus berkarya, mudah-mudahan bisa dapat hasil yang lebih baik lagi ya. Amin. Itu aja. Oke, baik. Demikian sesi seri obrolan online bongkar film yang diadakan oleh BPNB Aceh pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan BPNB Aceh berikutnya dan sampai jumpa di acara bongkar film selanjutnya.
Baik, demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.